Apakah artinya hidup bila tak berarah? Kami berasal dari jalanan hidup dengan kebebasan. Tak ada panduan hidup, kami hidup hanya sekedar bernafas. Kami ada namun dianggap tak ada. Tapi ingat kawan, kami masih punya naluri kelembutan. Mereka anggap kami preman jalanan. Kami tahu itu memang pantas disematkan. Hidup keras di jalanan itu membuat kami kuat. Tapi apakah kalian yang tampilan perlente tak bedanya dengan seekor tikus pengerat? Dan kini kami merasa lelah dan ingin pulang. Ya Allah, ucap syukur kami tak terhingga. Kau pertemukan kami dengan guru yang mulia. Hatur nuhun Gus Dayat, karena Allah pertemukan kita. Kau bimbing kami tanpa menggurui. Kau jadikan kami selayaknya manusia mulia. Hingga kau berikan kami tempat bernaung di rumah yang nyaman. Dan inilah majelis kita, Majelis Preman Indonesia. Oh, rumah kita Majelis Preman Indonesia. Oh, hatur nuhun Gus Dayat. Oh, Abi Gus Dayat, semoga Allah selalu memberikan kemuliaan padamu. Dan kini kami merasa lelah dan ingin pulang. Ya Allah, ucap syukur kami tak terhingga. Kau pertemukan kami dengan guru yang mulia. Hatur nuhun Gus Dayat, karena Allah pertemukan kita. Kau bimbing kami tanpa menggurui. Kau jadikan kami selayaknya manusia mulia. Hingga kau berikan kami tempat bernaung di rumah yang nyaman. Dan inilah majelis kita, Majelis Preman Indonesia. Oh, mari kawan kita pulang bersama. Oh, pulang ke rumah kita, Majelis Preman Indonesia. Sudah datang nih Musli ini. Dari mana bang? Dari Rajak. Kita makan sarapan bang ya? Iya. Dan yang lain hati-hati di jalan.
Jadi poster ada dua ya. Maju terus FPI. Semoga sukses. Endorse mendukung dananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Butterfly cocok buat barengan sama rokok. Mantep pokoknya rasanya. Kagak bakal rugi. Udah, jos. Kopinya mantap, berasa apa gini kalau di dapur pisang goreng ini mantap banget kan? Pokoknya kopi Butterfly mantap. Kayak emang nggak ngopi lagi. partisipasinya guys, luar biasa. إنك أنت الوهاب اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما أعلم كيف ننازيك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang lebihnya sama maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berani-beraninya nih ngadain acara beginian nih. Ayo dong Bapak Gus Dayat. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi, semangat terus semangat. Cabang di Jogja, cabang di Surabaya, Makassar dan Gorontalo. Jadi kami dari Majelis saya perkenalkan saya dulu. Saya Hidayat Saleh. Mungkin orang banyaknya panggil saya Gus Dayat. Jadi kami dari Majelis Preman Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya, karena ini agak luar biasa. Ada yang dari ujung kulon juga yang datang, ada yang dari ujung kulon, ada yang dari Pandeglang, atau yang mana dia dari Pandeglang? Iya, dari Depok, dari Bogor. Karena kemungkinan besar tahun depan kita akan mengadakan lagi dengan kuota yang agak lebih besar. Iya. Harapan kami itu kan begini, kelak mungkin kalau mau daftar jadi wartawan perlu ada sertifikasi dari kita juga kali ya. Jadi kita juga lumayan banyak. Tapi kalau yang buat majelisnya memang Muslim. Tapi kalau anak-anak saya memang berbagai macam agama. Karena saya tidak bicara tentang agama, tapi bicara tentang kemanusiaan. Iya. Dan hari ini adalah diklat jurnalis yang kedua sebenarnya. Kita buka untuk umum karena yang pertama kita khususkan untuk anak-anak yang jalanan semuanya.
harapannya sih biar mereka juga punya kesempatan kerja, karena rata-rata anak angkat saya itu 99% itu bertato, Pak. Kupingnya ya begitulah modelnya kayak alien dikit-dikit. Jadi mereka pengen kerja juga bingung. Jadi saya buka workshop, saya buka bagaimana pokoknya mereka bisa kerja lah. Jadi besar harapan saya bikin seminar tentang kepemimpinan. Insya Allah mau dibikin tentang how to success buat anak-anak muda. Jadi kalau saya ini bapaknya gembel. Jadi saya memohon maaf sebelumnya kepada. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ketua ya yang telah memberikan waktu. Ketuanya itu, Pak. Oh, ketuanya ini. Alhamdulillah. Bapak Ketua terima kasih nih. Bang Seli juga terima kasih. Saya melihat Majelis Preman Indonesia, dan saya memang baru dengar gitu kan. Ini memang sangat luar biasa sekali. Ya mohon maaf. Ya itu karena biasa di luar gitu loh. Jadi luar biasa. Karena biasa di luar jadi luar biasa. Sorry gitu. Pak, itu tadi di depan kata-kata Bapak yang barusan yang sebelah, bukan ya. kata-kata. Memang kita soulmate. Kita soulmate gitu loh. Double soul sama. Coba cium dulu dong. Kebetulan saya berdua ini namanya sama-sama soleh. Ini juga Bapak. Ya gitu ya Pak Hariri ya, dari haram jadah ke sajadah. Ini memang sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang ikut pelatihan jurnalistik itu bisa dari luar. Alhamdulillah yang ingin belajar, mungkin juga ada ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin Indonesia di Provinsi Banten. Dan izin saya sebagai Ketua DPW Agupindo Provinsi Banten, dan saya juga mengajak wartawan senior saya, ini sekjen saya Pak Ustadz, Pak silakan. Beliau juga seorang senior di bidang jurnalistik, tetapi sekarang lebih konsen kepada bisnis. Perlu kami sampaikan sekedar usulan, izin Kiai, kemarin Kiai sudah ke warung saya, jadi perlu kami sampaikan, saya ini kasih terus senior saya dari Kominfo, juga sahabat-sahabat semua, hanya izin menambahkan, pertama sekali lagi saya menyampaikan tambahan dari teman saya bahwa kami memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pelatihan jurnalistik ini. Jadi jangan ya Mas. Guys, Bapak Muhammad Habib M. Ikom udah mau datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sponsornya nih yang ngebantu kita nih sampai ada dan jadi acara ini. Makasih untuk National News, Voice of Cicicuit, Crispy Aba Lutfi, BKS Polis, Mandor Tenda, Maprem 12%. Sumber pertama, waktu dan tempatnya dipersilakan Bapak Muhammad Habib M. Ikom dari Dewan Kehormatan PWI Banten. Silakan Pak. Moderator aja. Tepuk tangannya dong ya, betul. Terima kasih. Moderator di pemantri pertama yaitu dengan tema teknik penulisan berita yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Moh Habib M. Ikom sebagai Ketua PWI Kabupaten. Ketua Dewan Kehormatan PWI Banten ya Pak ya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Habib. Ini senior, khususnya yang senior di wartawan, buat teman-teman dan para undangan karena diundang kegiatan Majelis Preman Indonesia. Ya alhamdulillah bisa silaturahmi dengan kawan-kawan semua dan teman-teman semua. Kemarin sempat kaget Pak Wanto, Ketua PWI Kota Tangerang, Pak bisa gantikan. Kejadian itu seluar biasa apapun kejadian itu kita karena media cetak nunggu besok. Ya. Nah, tapi sejak
masuknya internet. Karena kejadian belum selesai, yang bisa jadi sekarang kalau ada wartawan kejadian belum selesai, sudah beritanya sudah tayang. Karena tadi mungkin sudah ada sambutan dan itu sudah ditulis, sudah jadi sebuah berita. Ya, langsung hari itu juga langsung detik itu juga, menit itu juga. Sebelum kita share kepada yang lainnya, lanjut. Ya, jadi sedikit informasi tentang berita. Nah, kalau kita karena ini pelatihan tentang menulis berita, kita harus mengenal dulu unsur berita itu seperti apa. Unsur berita, ya, memang ada cepat, nyata, penting dan menarik. Tapi yang terpenting adalah 5W plus 1H. Itu yang sangat dasar. W yang pertama was, W yang kedua where, ada di mana kejadiannya. Ya, where, di mana kejadiannya. When, iraha, kapan. Apalagi tuh? Who, siapa yang melakukan atau siapa menjadi korban, siapa pelakunya atau siapa sumbernya, itu who. Dan how, bagaimana kondisi sesungguhnya. Itu ya. Jadi 5W plus 1H. Ada di mana, kejadian apa, di mana, kapan, siapa yang terlibat, bagaimana kondisinya. Nah, ini 5W plus 1H. Nah, dengan berpedoman 5W plus 1H, bagaimana kita juga dengan harus segera cepat. Jadi sumber berita itu paling tidak ada 2 lah minimal, ya, supaya balance. Boleh dari narasumber, boleh dari peserta, boleh dari pejabat yang sedang membuka kegiatan, boleh, ya. Nah, terus how, bagaimana kegiatan itu terlaksana? Misalnya sini selain diikuti komunitas Jamaah Masjid Preman Indonesia, kegiatan ini juga diikuti oleh para pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Tangerang. Jadi tadi mudah-mudahan bisa menangkap, ya. Ini memang butuh waktu, paling tidak ada ini ya, kalau kita praktek nulis sendiri ya. Mudah-mudahan kegiatan ini juga minimal punya gambaran, khususnya bagi para calon-calon jurnalis pemula atau bagi kita masyarakat umum yang ingin menulis berita atau biasa menyampaikan misalnya sebagai humas di sebuah lembaga, ya tentu. Izin Bapak, nama dulu Pak ya. Nama saya Hambali dari Lembaga Kabupaten Tangerang. Saya mau tanya soal itu tuh Pak, kalau kita ngambil dari berita orang lama itu kan ada teknik biar mirip tapi judulnya beda kan tuh. Nah itu saya minta apa ya, tekniknya. Terus sama ini boleh nggak dilebih-lebihin? Kalau dikurangin sih mungkin nanti itu dilebihkan atau dikurangkan lah. Dibolehkan menulis atau yang tidak dibolehkan menulis inisial. Itu pertama. Misal kita membuat berita apa aja yang bisa hanya kita buat inisial. Satu. Yang kedua, boleh tidak ketika kita ingin mengungkap sebuah fakta yang belum diputuskan oleh pengadilan, tapi kita masukkan sudah baku atau tidak, Pak, yang artinya bisa ditambahkan dan tidak bisa diganggu gugat, yang artinya itu sudah 5W plus H, udah tidak bisa ditambah-tambahkan lagi. Karena mengenai wartawan sekarang kan ada yang bilang kata gini, Pak, itu dulu lain sekarang, ya kan? Sekarang beda dengan dulu. Nah, karena saya tidak terlalu memahami tentang wartawan, jurnalis. Kalau dulu, kalau menurut saya pribadi saya, wartawan, ada wartawan, ya kan? Kalau sekarang wartawan bro, ya kan? Intinya wartawan dulu atau wartawan sekarang. Kalau dulu yang saya, menurut kacamata saya, Pak, ketika ada yang namanya berita, bukannya menceritakan, ini bukan wartawan di sini ya, wartawan sana ya Pak ya, intinya ceritanya tentang ke depan. Masih Pak, untuk masukan-masukannya buat kami, karena kami adalah masih pemula. Jadi kalau pemula masih banyak bagi kami pelajarin untuk belajar. Jadi
mengenai pertama sekali Pak, mengenai judul. Nah, ini banyak benturan-benturan seperti kami pemula. Jadi apalagi kalau buat berita atau liputan-liputan mengenai masalah, saya katakan kasus ya Pak ya, kasus. Nah, seperti patroli dan lain sebagainya itu. Saudi di Istanbul untuk surat keterangan cerai dengan mantan istrinya. Ya, wartawan Titan Arab Saudi Jamal mengurus surat-surat konsulat Saudi di Istanbul tanggal 2 Oktober lalu dan tidak pernah tampak keluar lagi. Sejumlah media Amerika Serikat melaporkan pemerintah Turki memiliki rekaman suara dan video yang menurut mereka membuktikan bahwa Khashoggi dibunuh di dalam konsulat Saudi Arabia saat dia. Pendidikan jurnalis gratis, kasih plus buat majelis. Salam tercurah selalu junjungan kita teladan kita bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian pada beliau, para sahabat. Mudah-mudahan kita yang di majelis para manda termasuk kita yang berhimpun di tempat yang semoga dalam rahmat Tuhan ini, dalam rahmat kebaikan, mendapat 10 jurnalis yang hari ini hadir, yang saya lihat mengikuti dengan Pak Adib juga dari hadir narasumber. Saya mau langsung pulang, saya agak telat, maaf karena hari ini berbarengan yang kegiatan 12 tahun Brontong Tepekong yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dari Tangerang melalui Provinsi Banten untuk Indonesia. Suka nggak suka, peradaban Cina bentengan peradaban kebudayaan yang akhirnya jurnalis ini sebenarnya Pak Ketua nih, Mas Hidayat, ini benar-benar cukup mahal. Ini bukan sebuah kegiatan yang sebenarnya saya lihat kehusuan beberapa pemain tua yang mengawal, dan saya ucapkan terima kasih sama teman-teman Nasional News, kasih plus buat Nasional News. Dari apa yang tadi terpaktub, ada kekuatan alim, ada unsur budayawan, ada jurnalis. Maka mungkin memang 2 tahun ke depan melalui channel YouTube-nya Meraih Kekuatan harus betul-betul menjadi majelis yang kuat. Kenapa itu saya sampaikan? Dari 5 lagu Banten yang putar tadi ini, 3 lagu lagi sholat kita selatin, 3 lagu tadi top di bumi nasional yang akan datang. Saya yakin kalau itu dibaca secara yakin rezeki dari Tuhan. Ada Ustaz Eki, ada Simas dari Tanah Mojopahit, itu saya tahu. Mainkan ini menjadi kekuatan, literasinya ini menjadi kenyataan. Kenapa saya bilang saya harus hadir kan? Negara ini nggak bisa hidup tanpa jurnalis kan? Pasti. Negeri ini sebelum ada Republik Indonesia dibesarkan oleh sebuah tulisan yang dibaca oleh anak bangsa dan keturunan termasuk kita, yaitu contohnya Tantular menuliskan dari sebuah riwayat tentang perjalanan bangsa ini. Bagaimana riwayat-riwayat para leluhur kita, para empu menyampaikan melalui. Nah, saya mau setiap disampaikan satu pasal ini silakan bertanya, nanti kita bergantian. Saya harapkan nanti pertanyaannya satu orang satu pertanyaan. Di pasal 1 ini ada yang mau bertanya, silakan. Untuk menambah kualitas wartawan kita. Jadi bukan hanya sekedar ini apa seremonial acara kita buat di sana hura-hura, tidak. Malah waktu yang sedemikian rupa 2 hari dan tidak cukup gitu pembahasannya. Karena ini sangat penting. Sampai maaf nih, saya bahas sedikit ya. Iya. Bang, saya potong nggak bisa. Ngomong-ngomong katanya taruh di mana di dompet apa di mana? Ya, katanya dompetnya kosong itu malu. Jadi pada saat dia mempertanyakan, coba saya lihat, saya yakin begini, nggak mau saya potong, saya nggak mau. Tujuannya kan kita nggak ngerti. Dengan Nasional News itu harus sebutkan, itu etikanya seperti itu. Yang penting itu.
ketika ada pertanyaan gini, kita harus tahu juga kapasitas dia meminta itu untuk apa gitu. Masa sama staf dipinta staf lurahan ke siapa lu gitu. Kita ini kan tujuan konfirmasi, kita konfirmasi ke narasumber. Kalau ini dibuka, di sini ada menghormati hak privasi. Ketika dia privasi, tadi ada yang mukanya di blur, ya namanya jangan disebutkan, itu harus juga tidak menyuap. Nah, artinya gini, untuk mendapat sumber konfirmasi itu baru kita tunjukin di KTA-nya, surat tugasnya. Kalau enggak, ya nggak usah. Next, silakan sekarang. Izin Bapak. Pasal 6 ya? Pasal 6 belum ya. Mundur pasal 6. Ini request lagi ini. Ini kalau di karaoke bayar ini. Jadi saya mau nanya Pak, kan di pasal 6 ini wartawan Indonesia tidak menggunakan profesi sebagai tidak menerima suap ya. Jikalau kalau wartawan yang ketahuan menerima amplop atau menerima suap Pak, yang akan ditindaklanjuti itu bagaimana Pak? Kan kode etik ini sudah ada. Terima apa tadi? Terima apa amplop? Menerima amplop atau yang bisa disebut wartawan bodrek kan? Kalau ya, jadi melalui persidangan pers atau dicabut KTA-nya. Itu Pak, terima kasih. Ya, jadi keterangan agama ada jadi ditolak gitu. Besar kecilnya enggak terserah gitu. Katanya begitu. Selagi kita tidak ingat, sebelum informasi tersebut jadi pengetahuan, ini ada berita yang harus dipublikasikan tapi ditahan tersuap. Kalau ada hubungannya dengan bang suap. Dan wartawan menerima gratifikasi karena wartawan tidak digaji oleh uang negara. Kalau pejabat menerima hadiah itu gratifikasi karena dia membuatku terluka dan tak berkesudahan. Hanya bisa bercerita pada Tuhan apa yang
kopi butterfly. Udah jadi. Satu, dua, tiga. Rumah kita